Halo anak-anak ibu semuanya, jumpa lagi dengan Ibu Lucy di sini. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai hubungan satuan waktu di tema 3 subtema 4 di kelas 3 SD. Jadi kali ini kita akan belajar matematika ya anak-anak tentang hubungan satuan waktu. Yang harus kamu simak adalah bagaimana cara mengukur satuan waktu yang tepat dengan hubungan antar satuannya. Nah, kita ingat dulu terlebih dahulu apa itu satuan waktu, apa-apa saja itu satuan waktu. Nah, satuan waktu yang biasa kita gunakan adalah jam, menit, dan detik. Nah, hubungannya yaitu 1 jam itu 60 menit anak-anak. Jadi dalam 1 jam ada 60 menit. Dalam 1 menit itu ada 60 detik. Jadi 1 menit 60 detik. Lalu dalam 1 jam ada 3.600 detik. Ya, Ibu ulangi nak. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 jam 3.600 detik. Nah, mari kita lihat hubungan antar satuan waktunya. Nah, tadi telah kita ketahui bahwa 1 jam itu adalah 60 menit. Nah, bagaimana jika 2 jam? 2 jam itu berapa menit, Bu? Nah, 1 jam itu adalah 60 menit ya, kita ketahui. Jadi kalau 2 jam berarti 60 ditambah 60 ya kan? Nah, 60 tambah 60 bisa kita singkatkan dia, kita persingkat jadi 2 dikali 60. Nah, 2 dikali 60 hasilnya kita kalikan dulu. 2 kali 6, 12. Lalu kita tambahkan nolnya ada 1. Nah, jadi hasilnya 120 menit. Nah, begitu juga dengan 3 jam. 3 jam berapa menit, Bu? Nah, kalau 1 jam 60 menit, maka kalau 3 jam 60-nya ada 3 kali. Nah, karena 60-nya ada 3 kali, bisa kita singkatkan menjadi 3 dikali 60. Nah, kita hitung dulu nak. 3 kali 6 berapa? 3 kali 6 18. Kita tambahkan nolnya 1. Itu cara singkat menghitungnya. Jadi 180 menit. Nah, cukup mudah kan anak-anak? Jika anak-anak ibu belum lancar perkalian, boleh menggunakan cara tambah-tambah atau penjumlahan. Nah, selanjutnya kita masuk ke menit. 1 menit 60 detik. Ya, kita ingat bahwa 1 menit 60 detik. Nah, kalau 2 menit berapa detik, Bu? Nah, kalau 2 menit berarti 60-nya ada 2 kali. 60 ditambah 60. Maka bisa kita tuliskan karena 60-nya 2 kali, kita tuliskan 2 dikali 60. Nah, 2 dikali 60 itu berapa? Kita kalikan dulu. 2 kali 6, 12. Kita tambahkan nolnya ada 1, jadi 120. Gitu ya anak-anak. Nah, kalau 3 menit berapa, Bu? 3 menit berapa detik? Nah, kalau 3 menit berarti 60-nya ada 3 kali. 60 tambah 60 ditambah 60. Maka supaya lebih singkat kita tuliskan 3 dikali 60. Nah, kita kalikan dulu. 3 kali 6, 18. Nah, nolnya ada berapa? Ada 1, tinggal kita tambahkan. Jadi hasilnya 180 detik. Nah, seperti itu dia anak-anak. Menghitungnya hati-hati ya. Nah, bagaimana dengan 1 jam ke detik ya? 1 jam kita ketahui 3.600 detik. Nah, kalau 2 jam bagaimana, Bu? Nah, kalau dia 2 jam berarti 3.600-nya kita tambahkan sebanyak 2 kali. 3.600 ditambah 3.600. Nah, supaya lebih singkat menghitungnya, 3.600-nya kan ada 2, maka kita tulis 2 dikali 3.600. Gimana cara menghitungnya? Kita ambil sele-selenya ya. 3.600 dikali 2. Ayo kita kalikan nak. 2 dikali 0, 0. 2 dikali 0, 0. Selanjutnya 2 dikali 6, 12. Kita simpan satunya di atas, duanya di bawah.
2 dikali 3, 6. Kita tambahkan dengan 1. 6 ditambah 1, 7. Jadi hasilnya 7.200. Jadi 2 jam itu adalah 7.200 detik. Nah, bagaimana dengan 3 jam, Bu? Kalau 3 jam berarti 3.600-nya ada 3 kali. 3.600 ditambah 3.600 ditambah 3.600. Jadi 3.600-nya ada 3, maka kita singkatkan jadi 3 dikali 3.600. Nah, menghitungnya bagaimana, Bu? Sama. Kita gunakan pakai sele-sele cara bersusun ke bawah. 3.600 dikali 3. Yuk kita kalikan sama-sama. 3 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. 3 kali 6, 18. Satunya disimpan, 8-nya di bawah. 3 kali 3, 9. 9 ditambahkan 1 yang disimpan tadi, 10. Jadi 10.800. Jadi hasil dari 3 jam itu adalah 10.800 detik. Nah, cukup gampang kan anak-anak? Yang perlu kamu ingat adalah ketelitianmu dalam berhitung. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada soal. Untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, kita mau mengubah satuan menit ke dalam satuan jam. Nah, ini dia ya anak-anak, satuan menit mau kita ubah ke dalam satuan jam. Nah, kita uraikan terlebih dahulu. 90 menit itu kita bagi menjadi 2 kelompok. Kita ingat bahwa 1 jam itu 1 jam 60 menit. Nah, jadi kita bagi 90 menit ini menjadi 60 ditambah 30. Kenapa 60 menit, Bu? Karena 60 menit itu 1 jam. Nah, karena 60 menit 1 jam, sisanya berapa dari 90 menit? Nah, 90 dikurang 60 itu 0 kurang 0, 0, 9 kurang 6, 3. Jadi hasilnya 30 menit, makanya di sini 30 menit. Nah, setelah kita bagi 2 kelompok, maka kita dapatkan 60 menit itu kan tadi 1 jam. Nah, jadi 60 menit kita ganti jadi 1 jam, tambah 30 menit. 30 menitnya tetap. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak garam adalah kita ubah ke jam, 1 jam 30 menit. Nah, seperti itu dia anak-anak. Selanjutnya kita lihat saat memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Nah, ini kebalikan yang tadi, kita mau mengubah dari jam ke menit. Nah, kita tulis dulu 1 jam 20 menit. Kita bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok jam dan kelompok menit. Nah, kelompok jamnya tadi ada 1 jam, 1 jam, lalu ada 20 menit. 1 jam kita ganti ke menit. 1 jam berapa menit anak-anak? Iya, 60. Jadi 1 jam ini kita tuliskan di sini 1 jam itu sama dengan 60 menit. Ditambah 20 menit, 20 menit sudah ke menit, jadi tetap 20 menit. Lalu kita tambahkan 60 ditambah 20. Hasilnya 80 menit. Nah, gampang kan anak-anak? Nah, supaya kamu lebih mahir, kamu boleh berlatih di halaman 181 dan 182 di buku tema yang teliti ya. Nah, setelah itu kamu boleh berlatih menyelesaikan soal di halaman 201. Sama soalnya seperti yang tadi contohnya. Ya anak-anak, kalau kamu belum memahami boleh putar ulang video kita ini. Nah, selanjutnya bagaimana jika ada soal penambahan jam dan menit seperti berikut ini. Nah, 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan cara bersusun ke bawah. Jadi kita tuliskan 1 jam 30 menit. Di bawahnya kita tuliskan 4 jam 45 menit. Nah, jadi caranya seperti bersusun ke bawah anak-anak, baru kita garis, kita lihat tandanya ditambah. Nah, kita tulis dulu menitnya. Nah, kita tambahkan 0 tambah 5, 5.
3 ditambah 4, 7. Lalu kita tulis jamnya, kita tambahkan jamnya. 1 ditambah 4, 5. Jadi hasilnya 5 jam 75 menit. Ya, bisa kita lihat yang dibilang si Edo di sini, kita tambahkan jam, kemudian tambahkan menit. Nah, jadi bisa lebih bagus kita gunakan cara bersusun ke bawah supaya kamu lebih gampang menghitungnya. Nah, bagaimana Bu kalau soalnya kurang-kurang? Nah, boleh kita lihat di sini anak-anak. Misalnya 1 jam 55 menit dikurang 1 jam 30 menit. Nah, kita garis, kita buat tandanya kurang. Kita tulis menitnya. Nah, kita kurangi menitnya. 5 kurang 0, 5. 5 kurang 3, 2. Lalu kita kurangi jamnya. 1 kurang 1, 0. Nah, hasilnya 0 jam 25 menit. Karena dia 0 jam, kamu tidak perlu menuliskan 0 jamnya. Tinggal kamu tuliskan 25 menit. Jadi hasilnya adalah 25 menit. Nah, kita coba soal berikutnya ya anak-anak. Hitunglah 8 jam 45 menit dikurang 4 jam 55 menit. Nah, kita buat kurang. Nah, kita lihat anak-anak, 45 dikurang 55. Bisa tidak 4 dikurang 5 nanti? Nah, tentu tidak bisa karena dia lebih kecil. Nah, karena dia tidak bisa, maka kita pinjam 1 jam dari angka 8 jam ini. Kita pinjam ya 1 jam 8. Oke, kata si 8. Jadi si 8 ini sekarang jadi tinggal berapa anak-anak? 7. Jadi tinggal 7 jam. Nah, 1 jamnya dikasih ke 45 menit. 1 jam berapa menit anak-anak? 1 jam 60 menit. Nah, jadi kamu ganti dia, kamu tambahkan dia 60 ditambah 45. Karena kan tadi yang dipinjam. Nah, jadi bisa kita tuliskan 7 jam tadi sudah dipinjam. 60 ditambah 45 menit ya, ini kita tambahkan dulu. 0 tambah 5, 5. 6 tambah 4, 10. Jadi 100 menit. Lalu kita kurangi 4 jam 55 menit. Nah, baru bisa kita hitung ya. Jadi kalau tidak bisa dihitung, dia lebih kecil yang di atas daripada yang di bawah, kamu pinjam. Nah, 5 kurang 5, 0. 0 kurang 5 tidak bisa, kita pinjam 1. Nah, satunya tinggal 0. Nah, yang tadi 1 udah dipinjam dikasih ke 0. Jadi 0-nya jadi 10. 10 kurang 5 adalah 5. Tadi yang sudah dipinjam itu jadi 0 sisanya, tidak usah ditulis. Nah, sekarang 7 kurang 4, 3. Jadi hasilnya anak-anak 3 jam 50 menit. Nah, ini dibutuhkan ketelingamu ya. Nah, untuk selanjutnya kamu boleh berlatih lagi di halaman 204 dan sampai 207. Ya, dikerjakan dengan teliti, gunakan saja cara bersusun ke bawah, oke? Nah, selanjutnya kita mau menghitung lamanya suatu kegiatan. Nah, contohnya di sini ada si Siti. Si Siti pergi ke rumah temannya untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hujan reda. Nah, hujan turun pukul 7:15 pagi. Berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujannya turun? Nah, untuk mengukur lamanya suatu kegiatan, itu kita gunakan cara pengurangan ya. Bagaimana caranya? Nah, 9:30 tadi itu selesai berhenti hujannya. 7:15 itu mulai hujannya. Nah, caranya waktu selesai kegiatan dikurang waktu mulai kegiatan. Jadi kita kurangkan 9 dikurang 7:15. Nah, ini kita kurangi ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita lihat 0 kurang 5 tidak bisa, mau dipinjam 1, tapi nanti gak bisa dikurang Bu, karena 10 lebih kecil dari 15. Nah, kita gunakan cara seperti yang sebelumnya tadi. Kita pinjam 1 jam dari jam 9 ini. Kita pinjam 1 jam, dia dari angka 8, jadi 8 jam. 1 jamnya dipindahkan ke menitnya. 1 jam berapa menit? 60.
Jadi bisa kita tuliskan di sini 08 titik. Nah, kita tambahkan 60 ditambah 10. 60 ditambah 10 adalah 70. Lalu kita kurangkan 7.15. Nah, kita kurangkan 0 kurang 5 tidak bisa, kita pinjam dari si 7, jadi dia tinggal 6, ini jadi 10. 10 kurang 5, 5. 6 kurang 1, 5. 8 kurang 7, 1. 0 kurang 0, 0. Jadi kita dapatkan hasil 01.55, yang artinya 01 ini menunjukkan jam. Jadi 1 jam. Sedangkan 55 ini menunjukkan menit. Jadi 55 menit. Jadi lamanya hujan turun itu 1 jam 55 menit. Nah, seperti itu dia anak-anak. Bisa kan? Nah, setelah itu kamu boleh berlatih di halaman 220 itu supaya lebih memahaminya. Ya, Ibu kasih contoh ya, misalnya yang A, 2 jam setelah pukul 8. Nah, 2 jam setelah pukul 8. Kalau namanya setelah, itu kata kuncinya, kalau setelah itu berarti bertambah. Ya kan? Nah, berarti dari pukul 8 bertambah 2 jam. Ya, dari pukul 8 bertambah 2 jam, tinggal kamu tambah 2. Habis pukul 8, pukul 9, habis pukul 9, pukul 10. Jadi jawabannya nanti pukul 10. Nah, kalau kita lihat yang B, ini ada sebelum. Kalau sebelum itu adalah berkurang, kebalikannya. Jadi setelah itu bertambah, sebelum itu berkurang. Jadi yang B ini nanti kamu kurangkan 6.20 dikurang 4 jam karena sebelum itu mundur, dia berkurang. Nah, itu kata kuncinya ya anak-anak. Boleh kamu berlatih di rumah. Kalau tidak mengerti juga, masih belum memahaminya, boleh putar ulang video ini atau menanyakannya kepada ibu melalui grup WA kita. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita tentang hubungan satuan waktu. Ya, semoga anak-anak ibu dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihanmu selama belajar dari rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.